Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Mending kalian siap-siap deh, karena hari ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena internet yang viral dan jujur aja bener-bener bikin merinding. Kalau kalian sering main sosmed, kalian pasti tahu banget kan seberapa besar daya tarik cerita horor bertema KKN atau kuliah kerja nyata. Bayangin aja, mahasiswa yang dikirim ke daerah terpencil, ditambah mitos lokal yang kental banget dan hal-hal tak kasat mata. Itu bener-bener resep paling sempurna buat nyiptain sebuah mimpi buruk. Nah, hari ini kita bakal membongkar salah satu karya paling sensasional dari kanal YouTube Belang Story yang sukses meraup puluhan ribu penonton dalam waktu singkat. Coba bayangin bentar, pernah dengar nggak ada sebuah desa yang ngelarang pendatangnya buat pulang? Nah, itu adalah pertanyaan pembuka yang persis dipakai di deskripsi cerita aslinya. Langsung menusuk kan? Kata-kata itu benar-benar mancing rasa penasaran. Dan seketika bikin suasana kerasa kayak kita lagi duduk ngelilingin api unggun di tengah hutan yang gelap. Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi loh, tapi semacam peringatan awal kalau tempat yang bakal kita bahas ini sama sekali bukan tujuan wisata biasa. Ini adalah tempat di mana aturan dunia nyata seolah-olah berhenti bekerja. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, Misteri Desa Sarang Setan. Mari kita selami lebih dalam dan cari tahu kenapa cerita ini bisa meledak banget di pasaran. Dari namanya aja sarang setan, itu secara harfiah berarti sarang dari para iblis ya. Kreator ceritanya ngebangun latar desa fiktif ini jauh di dasar sebuah lembah di Purwakarta. Nah, mitologi dari lokasi yang jadi pusat teror ini punya satu aturan mutlak yang mematikan. Tempat ini ibarat sebuah perangkap gaib. Kalau kalian datang bawa niat buruk atau sekedar bawa energi negatif, lembah ini bakal menelan kalian hidup-hidup. Nggak akan ada jalan keluar. Secara geografis aja, posisinya yang ada di dasar lembah udah ngasih efek psikologis yang bikin kita merasa terkurung dan terisolasi dari dunia luar. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, teror 30 hari, yang fokus ke pengalaman Dedi dan teman-temannya. Jadi ceritanya, Dedi dan teman-temannya ini cuma sekelompok mahasiswa biasa yang pengen nyelesain kewajiban kampus mereka. Terus, mereka ditugasin buat KKN di desa terpencil ini. Kalian tahu sendiri kan, mahasiswa di Indonesia tuh nggak bisa seenaknya milih lokasi penempatan, dan mau nggak mau harus adaptasi sama adat setempat. Sayangnya, mereka masuk ke sarang setan tanpa sadar kalau mereka baru aja ngebangunin sebuah kutukan kuno. Dan angka 30 ini bukan cuma soal durasi program kampus. Buat Dedi dan kelompoknya, 30 hari ini rasanya benar-benar kayak keabadian. Bayangin aja, kalian terperangkap di desa yang jelas-jelas nggak pengen kalian ada di sana. Setiap detiknya penuh rasa paranoid, dan tiap malam itu ibarat ujian kewarasan. 30 hari dikelilingi makhluk-makhluk yang nggak kelihatan tapi ngincer nyawa. Penulisnya bener-bener nggak nahan diri pas ngebangun terornya. Selama sebulan penuh itu mereka dihajar berbagai macam kejadian gaib. Ada banaspati, semacam bola api gaib, yang dengan agresifnya ngejar motor mereka di jalanan desa yang gelap gulita. Terus, teror mentalnya juga dapat banget lewat suara gamelan misterius yang tiba-tiba bunyi memecah keheningan tengah malam. Dalam mitos Jawa itu kan pertanda klasik banget kalau makhluk halus lagi pada ngumpul. Dan puncaknya, kesurupan massal. Teman-teman Dedi tiba-tiba hilang kendali atas tubuh mereka, diambil alih gitu aja sama penghuni asli sarang setan. Di cerita aslinya, ada satu kalimat tajam yang nanya gini, apakah mereka berhasil keluar dengan selamat, atau ada bagian dari jiwa mereka yang tertinggal di sana selamanya? Asli, ini teknik penceritaan yang kuat banget. Pertanyaan ini nggak cuma nanyain soal fisik mahasiswa ini selamat atau enggak, tapi lebih ke spiritualnya. Trauma dari kejadian gaib kan seringkali ninggalin bekas luka yang abadi ya. Kata-kata ini sukses bawa ketegangan cerita ke titik maksimal, bikin kita yang dengar otomatis pengen terus nyimak nasib akhir Dedi dan kawan-kawannya. Sekarang, yang bikin semuanya jadi tambah menarik ada di bagian ketiga, sekedar kisah fiktif belaka. Setelah tadi kita merinding, yuk kita tarik nafas sebentar dan bedah anatomi di balik karya sensasional ini. Ada kontras yang jenius banget di sini. Di satu sisi, buat narik perhatian audiens dan nembus algoritma, mereka pakai tagar-tagar provokatif banget, kayak #kisah nyata. Ini otomatis nyiptain ilusi seolah-olah kita lagi dengerin tragedi yang beneran kejadian di dunia nyata. Tapi, kalau kalian teliti dan nge-scroll sampai ke bagian paling bawah dari deskripsinya, kreatornya ngasih penyangkalan yang super jelas, hanya fiktif belaka. Sengaja banget kan? Ini taktik marketing tingkat tinggi loh. Mereka jualan rasa takut dari sebuah kejadian yang katanya nyata, tapi di belakang layar mereka tetap ngelindungin diri dengan ngaku kalau ini semua cuma fiksi buat hiburan.
Coba deh kita lihat sejarah lengkap dari katalog video saluran ini, kalian bakal nemuin sebuah pola yang rapi banget tentang semesta horor yang mereka bangun. Mulai dari Desa Sarang Setan di Purwakarta yang tembus sampai 88.000 lebih tayangan, terus mereka ekspansi ke Jawa Timur lewat Desa Kutukan Pocong, pindah lagi ke hutan sawit di Kalimantan lewat Kutukan Pasak Ulin, sampai ngebahas kisah horor di Bali. Kelihatan banget kan? Satu video viral ini ternyata cuma bagian kecil dari sebuah formula besar yang udah disusun dengan sangat terstruktur. Mereka keliling secara sistematis ke berbagai daerah di Indonesia, ngangkat mitos lokalnya, dan ngebungkus itu semua dalam format anak KKN. Jadi, apa sih formula kemenangan mereka? Simpel aja sebenarnya. Mereka gabungin kecemasan nyata anak kuliahan, terus dibungkus pakai mitologi daerah. Kanal ini nggak cuma asal bikin cerita hantu klise. Mereka cerdas banget manfaatin perasaan gak nyaman yang beneran ada, kayak perasaan diasingkan ke tempat terpencil, stres mikirin tugas akhir, dan rasa takut sama lingkungan yang sama sekali asing. Mereka ambil kecemasan psikologis yang relate banget sama kita ini, lalu dilipat gandakan pakai unsur supranatural lokal yang emang udah jadi ketakutan kultural kita. Makanya, walaupun di akhir kita tahu ini cuma fiksi, rasa takut yang ditinggalin tuh tetap kerasa nyata banget. Dan akhirnya pembahasan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan buat kalian. Walaupun sekarang kalian udah tahu kalau ini murni fiksi buatan kreator dan udah paham gimana trik di balik layarnya, pertanyaannya, berani nggak kalian diuji buat ngabisin 30 hari di dasar lembah Purwakarta sana? Nggak kebayang kan? Itulah kekuatan sejati dari cerita fiksi internet yang ditulis dengan sangat baik. Kemampuannya buat nanam benih keraguan di kepala kita dan bikin kita ketagihan buat dengar cerita seram selanjutnya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Dan ingat, tetaplah waspada dimanapun kalian berada.